Dari 17 dialog yang ada dalam Al-Quran, menurut beliau, ternyata 14 dialog itu antara ayah dan anak. Sebagaimana kita tahu Ibrahim dengan Ismail, dengan Yusuf, Syuaib dengan anak perempuannya. Semua berbicara tentang ayah dan anak. Ada sekitar 14. Bahkan ada satu surat yang sering kita tadabburi berbicara tentang anak, yaitu surat Luqman. Itu tentang ayah dan anaknya. Makanya lucu, pernah saya diundang ngisi kajian tadabbur Quran surat Luqman. Yang hadir malah ibu-ibu. Saya bilang ini bukan tadabbur surat Luqman, ini tadabbur surat Luqmanah. Bagaimana bisa berbicara tentang anak dan ayah, ibu-ibu yang hadir. Dan sebagian ibu-ibu bilang, soalnya kata suami saya, ini kan bahasa anak, biasanya ibu-ibu. Saya bilang justru ini tentang anak dan ayah. Dan kalau kita mau perinci lagi, dialog antara ibu dan anak cuma dua, yaitu antara ibunda Maryam dengan Nabi Allah Isa alaihissalam dan ibunda Nabi Musa dengan saudara perempuan Nabi Musa dalam surat Al-Qasas. Dan satu lagi dialog yaitu antara ayah dan ibu yang tak diketahui namanya dengan anaknya. Jadi kita belajar di sini ada komposisi 14 ayah dan anak, 2 ibu dan anak, dan satu lagi ortu ayah dan ibu bersamaan dengan anaknya. Maka kalau kita lihat dari sisi bagaimana komposisi Al-Quran, justru ayah mengambil peran yang sangat penting. Dan ini yang tidak bisa jadi muhasabah kita semua. Sampai-sampai kalau ada yang mungkin masih berberdalih, Pak Ustadz, pepatah mengatakan al-ummu madrasatul ula. Itu benar, ibu memang madrasah pertama seorang anak. Tapi ada sambungannya pepatah ini, al-ummu madrasatul ula wal abu mudiruha. Ibu madrasah pertama seorang anak dan ayah adalah sekolahnya. Banyak sekarang madrasah tak ada kepala sekolah. Banyak ibu-ibu kita tuding, kamu bisa nggak sih? Kamu kan madrasahnya. Kita lupa, kita adalah kepala sekolahnya. Bahkan dalilnya jelas. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Hadis ini nggak berhenti di sini, ada sambungannya. Apa kata Rasulullah? Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang lelaki, tentu maksudnya adalah ayah, seorang lelaki dalam keluarganya, dia pemimpin di dalam keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia kelak akan ditanya tentang pertanggungjawaban terhadap keluarganya. Maka kalau kita lihat bagaimana sosok yang namanya ayah justru diingatkan di berbagai macam dalil. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan dan sering kita lupakan. Dalam hadis yang singkat Rasulullah mengatakan, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Jadi anak itu milik bapaknya. Nasab bapaknya. Dan nasab di dalam Islam menunjukkan kepada siapa Allah meminta pertanggungjawaban. Makanya meskipun sudah bercerai seorang ayah, dia wajib menafkahi mantan istrinya sebagai pengasuh bagi anaknya. Sehingga dalam Islam seorang ibu yang diceraikan dari suaminya, kalau dia diamanahkan mengasuh anaknya, dia tetap mendapatkan yang namanya bayaran atas pengasuhan terhadap anaknya. Bahkan di dalam zaman Khalifah Umar bin Khattab, seorang ibu boleh menuntut upah atas air susu yang diberikan kepada anaknya, kepada suaminya atau kepada mantan suaminya.